Shalom Bapak Ibu, selamat datang di 30 Minutes with God. Dan saya percaya pada hari ini kita akan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan saya mengajak Bapak Ibu, Saudara, teman-temanku sekalian, untuk kita sama-sama mau menyembah Tuhan selama 30 menit yang akan datang. Dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama siapkan hatimu dan sama-sama kita menghampiri Tuhan saat ini. Thank you Jesus, thank you Jesus. So good Jesus. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami datang di hadirat-Mu. Kami mau merendahkan diri kami untuk lebih fokus kepada-Mu Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Inilah yang kami rindukan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari bersama-Mu. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pilihan hidup kami Tuhan. Kami mau tetap bersama dengan Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan hidup kami. Engkaulah yang memberikan jawaban yang terbaik bagi kami Tuhan Yesus. Kami memberikan hati kami. Kami memberikan hidup kami, jiwa kami sepenuhnya hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mau berdiam diri saat ini Tuhan. Kami merenungkan betapa baik kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami berikan hati kami Tuhan. Kami berikan hidup kami Tuhan. Semuanya hanya bagi-Mu Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, dari hatimu katakan, ku berikan hatiku, oh dan jiwaku Tuhan, semuanya bagi-Mu di dalam hidup kami, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Kami berikan hidup kami, jiwa kami sepenuhnya Tuhan. Oh, ku berikan hatiku, oh dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, oh ku berikan hatiku, oh dan jiwaku, semuanya bagi-Mu, oh di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku,
di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Kami tahu Engkau ada di tengah-tangah kami, dan kami tahu di saat kami datang di hadirat Tuhan, kami menerima kekuatan yang baru di tengah-tengah semua yang sedang terjadi dalam hidup kami, di tengah-tengah badai hidup, di tengah-tengah semua yang menerpa hidup kami. Asal kami berada bersama Tuhan, kami tinggal dekat Tuhan, disitulah letak kekuatan kami. Karena Tuhan adalah gembala kami, kami tahu asal kami dekat, asal kami mengandalkan Tuhan, kami tidak akan pernah berkekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami tahu Kau mengasihi setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarkan firman-Mu menguatkan setiap kami. Berbicaralah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya dan siap untuk diberkati hari ini. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Dan sekali lagi bersama saya Pastor Andrew Gunawan. Dan hari ini bersama program 30 Minutes with God. Dan 30 menit bersama Tuhan Yesus. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan membaca Mazmur 3 seluruhnya. Ini adalah perikop di mana Daud lari dari Absalom. Ya. Daud adalah orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Daud adalah orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi Bapak Ibu harus mengerti, orang yang taat, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, bisa jadi juga kena musibah, bisa juga kena badai dalam hidupnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, Pak, saya taat kepada Tuhan, saya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa kok dalam hidup saya mengalami banyak sekali cobaan, banyak sekali tantangan? Daud saja mengalami. Sebab itu Bapak Ibu kita mau sama-sama melihat bagaimana di tengah-tengah semua yang terjadi dalam kehidupannya Daud, dia tetap kuat, dia tetap tersenyum, dia tetap bisa tidur dengan tenang. Ya, banyak orang dalam segala macam kekhawatiran dalam hidupnya mereka nggak bisa tidur. Tapi kita mau melihat sama-sama apa rahasianya Daud di tengah-tengah banyak persoalan masih tetap bisa tenang dan tidur. Ya, saya akan bacakan dari Mazmur 3 ayat yang pertama sampai yang terakhir. Ini cuma ada 8 ayat saja. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh juga baca sama-sama ya. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Ayat yang pertama. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Ya, Bapak Ibu boleh perhatikan di sana bahwa awalnya Daud mulai dengan kata-kata yang kurang menyenangkan, dengan nada yang sangat-sangat menyedihkan. Dikatakan di ayat-ayat yang pertama, mulai dari ayat yang kedua. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya gak ada pertolongan daripada Allah. Nah, mungkin ini kita. Ya, mungkin di awal doa kita mulai dengan banyak sekali komplain. Kita datang kepada Tuhan dengan menyatakan kepada Tuhan, Tuhan banyak sekali masalah dalam hidupku. Tapi Bapak Ibu perhatikan mulai dari ayat yang ketiga, di situ mulai berbicara nada bicara yang berbeda. Memulai nada bicara yang berbeda. Dikatakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ada sebuah perubahan dalam nada bicara. Apa yang menjembatanin antara nada bicara yang
kurang menyenangkan, bahkan nada bicara yang kalah menjadikan nada bicara yang penuh dengan pengharapan. Ada satu kata di situ, kata itu adalah selah. Apa arti kata selah? Arti kata selah adalah pause and praise. Istirahat dan menyembah. Nah, ini yang kita lakukan sekarang. Di tengah-tengah hiruk pikuk Bapak Ibu, di tengah-tengah semua tantangan dalam hidup Anda duduk diam, Anda beristirahat, menyembah, mendengarkan firman Tuhan. Dan mungkin di sini masalahnya Daud belum lenyap, mungkin dia tetap terancam, tetapi dia sudah bisa tenang, dia sudah bisa tersenyum, dia masih dan dia sudah bisa tidur, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin masalah Anda tetap ada. Saya tidak menjamin setelah Anda selesai menyaksikan program ini lalu masalah Anda lenyap semua, enggak gitu konsepnya. Tetapi segala sesuatu itu dari dalam dulu. Ya. Yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah di tengah-tengah banyak penyakitmu, Anda pun bisa tenang. Di tengah-tengah banyak tantangan dalam hidupmu, masih tetap ada damai di sini. Asal ada satu kata dalam hidupmu, yaitu selah. Apa itu? Pause and praise. Next time ketika Anda dalam keadaan yang kurang tenang, jangan lupa selah, pause and praise, istirahat dan menyembah. Ya, selah yang pertama tadi dikatakan apa? Menyembah. Kenapa menyembah? Catat ini baik-baik, karena di saat kita menyembah, kita sedang mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Bukan kepada diri kita sendiri, bukan kepada tantangan, bukan kepada masalah yang ada, tetapi kita sedang mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Kalau kita terus fokusnya kepada tantangan, fokusnya kepada masalah, fokus kepada kekuatan kita yang terbatas, fokus kepada kenalan kita yang belum tentu menolong, dan kita selalu fokus kepada apa yang bisa aku lakukan, apa yang aku lakukan. Lama-lama kita akan depresi, lama-lama kita akan gak kuat sendiri. Karena kita harus mengerti bahwa kita ini sangat terbatas, kekuatan kita gak seberapa. Mulai hari ini lakukan apa yang Daud lakukan, dia stop fokus kepada dirinya sendiri. Dia tidak melihat semua tantangannya, tetapi di saat dia menyembah, he took his eyes off himself and he looked upon the Lord. Dan dia melihat Tuhan yang menjadi kekuatannya. Ya, why worship? Sekali lagi, when we take our eyes off ourselves and off our problems, we look to Jesus. Teman-teman, di saat Anda menyembah, Anda seringkali kita menyembah dengan lagu-lagu yang mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Contoh, aku punya Tuhan yang besar. Aku terbatas tapi Tuhanku besar. Tuhanku tak terbatas. Ku pandang wajahmu, bukan wajahku tapi wajahmu. Dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Jadi saat kita menyembah, kita tidak lagi memandang diri kita sendiri, tetapi kita memandang Tuhan. Kita tidak memandang masalah itu, karena percayalah di saat kita fokus kepada masalah itu tidak membuat kita semakin tenang. Tapi di saat kita bisa berdiam, fokus kita alihkan kepada Tuhan yang tidak terbatas, maka saya percaya disitulah letak ketenangan kita. Dan di saat kita tenang, disitulah letak kekuatan kita. Ya, itulah kenapa Daud mengatakan ketika dia selah, dia pause and praise, disitulah nada bicaranya bukan lagi nada bicara kekalahan, tetapi dia berkata, Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku, dan Ia mengangkat kepalaku. Ya, teman-teman, di saat Anda mengalami segala macam tantangan dalam hidup ini, take your eyes off yourself and start worshiping. Mulai pandang wajah Tuhan dan mulai nyatakan
semua kebesaran Tuhan. Dan yang kedua adalah rest. Ya, tadi pause and praise. Tadi kita sudah membahas tentang praise. Yang kedua adalah rest. Istirahat atau tenang. Yesaya 30 ayat 15-16 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Di sini firman Tuhan sudah jelas mengatakan kepada bangsa Israel, dengan kamu tinggal tenang dan percaya, itulah kekuatanmu. Karena Tuhan mau ngomong gini sama kita, bukan kamu yang bekerja, bukan kamu yang berkarya, tetapi aku yang berperang ganti kamu. Aku yang bertindak bagi kamu. Di saat kau lemah, aku yang kuat. Di saat kau gak mampu, aku yang mampu. Prinsip firman Tuhan selalu seperti itu. Di saat kita menyatakan diri di hadapan Tuhan, Tuhan aku gak mampu. Percayalah di situ pasti ada kekuatan Tuhan. Tuhan aku gak bisa. Percayalah di situ pasti ada pertolongan Tuhan. Prinsipnya selalu sama. When you rest, God works. Tapi kalau kau maksa pakai kekuatanmu, sudah mentok, masih maksa lagi. Nah, mungkin disitulah Tuhan ngomong gini sama kita. Silakan lakukan dulu sekuatmu. Sampai engkau gak bisa, uangmu sudah habis semuanya, tenagamu sudah habis semuanya, semua upayamu, semua akalmu sudah habis semuanya. Kalau kamu sudah capek, ngomong sama aku. Seringkali Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu hanya menunggu kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku gak mampu, Tuhan aku gak bisa. Tuhan hanya tunggu titik itu di mana kita berserah dan berserah penuh, baru Dia akan bertindak. Tapi dikatakan firman Tuhan berkat barusan, kamu enggan sama seperti kita. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku gak mau. Aku masih kuat kok, aku masih bisa kok. Aku masih punya uang kok, aku masih muda kok, aku masih punya kenalan kok. Atau apapun alasan Anda untuk tidak berhenti. Apapun alasan Anda untuk tidak letakkan kekuatanmu pada kaki Tuhan dan Anda mulai percaya. Apapun alasanmu itu, Tuhan sedang ngomong sama kita hari ini. Kamu mau sampai kapan kuatnya? Cobalah pakai metodemu dulu. Tuhan tahu bahwa metode kita itu pasti banyak salahnya. Dan toh kalau bisa selesai, kita yang babak belur. Kita yang capek sendiri. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, rest, pause and praise. Artinya apa? Tenang, duduk, sit still. Sampai aku membuat masalahmu menjadi tumbuhan kakimu, kata firman Tuhan. Yuk, sebuah pelajaran penting hari ini. Daud masalahnya tetap ada. Tapi dia mengusahakan dirinya. Gue gak mau pakai kekuatanku. I want to pause and praise. Aku mau tinggal tenang. Dia memaksakan dirinya untuk duduk. Hari ini paksakan dirimu di tengah-tengah semua goncangan dalam hidupmu untuk duduk. Berhadap kepada Tuhan. And just say, Lord, you are great and I'm nothing. Tuhan, kau yang bisa, aku yang tak mampu. Maka di situ percayalah teman-teman. Kita tahu dari ceritanya Daud ya. Bukan di Mazmur ini tetapi di 2 Samuel. Bahwa Daud menang kok. Nothing happened to him. Asal apa? Pause and praise. Saya ajak Anda semuanya. Apapun tantanganmu, saya tahu pergumulanmu berat. Saya tahu banyak sekali tantangan dalam hidup Anda. Tapi ayo, catat ini baik-baik. Christianity starts from a place of receiving. Kekristenan selalu dimulai dari titik menerima. Ya, kekristenan tidak mulai dari kata do. Lakukan. Nah, kekristenan mulai dari a place of done. Tuhan berkata, it is finished, it is done. Jadi bukan lagi do, tapi done and receive. Ya, done and apa? Receive. Tuhan sudah menyelesaikan bagian kita menerima.
Tapi kita tidak bisa menerima kalau kita sibuk dengan metode kita sendiri. Kita sibuk pakai cara kita sendiri. Kita sibuk melelahkan dan menyibukkan diri sendiri. Maka itu hari ini, kalau Anda mau melihat kemenangan, jangan mulai dari sibuk. Jangan mulai dengan kekuatanmu. Mulailah dengan selah. Pause and praise. Sekali lagi, saya menyimpulkan hari ini. Kenapa pause? Karena you want to rest, you want to receive. Anda mau menerima apa yang Tuhan sediakan. Kemenangan Tuhan sudah sediakan, kesembuhan Tuhan sudah sediakan, pemulihan Tuhan sudah sediakan. Tuhan berkata kepada kita, rest, duduk, dan menyembah. Take your eyes off yourself, of your problems, of your own strength. Tapi mulai hari ini, arahkan pandanganmu, arahkan matamu hanya kepada Tuhan. Maka lihatlah, akan ada banyak pertolongan, ada banyak mujizat yang Anda akan melihat di hari-hari yang ke depan. Semuanya sekarang tutup matamu. Sekarang semuanya tutup matamu. Saya gak tahu apa yang sedang Anda gumuli hari-hari ini. Tapi can you take your eyes off your problems? Can you take your eyes off yourself? And right now, biarkan matamu hanya memandang kepada Tuhan. Dan mulai angkat tanganmu di rumah masing-masing, katakan, Tuhan, Kau yang hebat, aku bukan siapa-siapa. Tuhan, Kau yang mampu, lebih dari mampu, di saat aku gak mampu. Justru dalam kelemahanku, kuasa-Mu Tuhan menjadi sempurna. Sekarang semuanya rest. Everybody rest. Semuanya tinggal tenang. Ngomong sama Tuhan, Lord, I want to rest in you. Karena aku selalu memandang kepada kebesaran-Mu, bukan kepada keterbatasan-Ku. Thank you Jesus, thank you Jesus. Semuanya katakan thank you Jesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Dan hambamu berdoa buat siapapun yang hari ini menyaksikan program ini. Apapun pergumulan mereka, Tuhan buka jalan. Dan hari ini Roh Kudus ingatkan, apapun tantangan yang sedang terjadi atau apapun yang akan terjadi, make sure their eyes is not on the problem. Make sure their eyes is not on themselves. Ingatkan mereka Roh Kudus bahwa mata mereka bukan pada masalah itu atau kepada keterbatasan mereka. Biarkan terus kami duduk diam memandang kepada Tuhan yang mampu, yang hebat, yang luar biasa, yang dahsyat, yang baginya tidak ada yang mustahil. Dan kami tahu kemenangan kami terima di saat kami tinggal tenang. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, berkat-Mu tercurah bagi setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan hari ini. Terpujilah nama-Mu, diberkatilah umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati hari ini. Sama-sama kita mau katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di episode 30 Minutes with God selanjutnya. God bless you.